ketakutan terbesar yang aku hari ini rasain itu gagal membahagiakan orang tua. Saya Muna Soha, kembali lagi di podcast Faktiva TV yang membahas tentang kuliah senyap income berisik. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, yaitu seorang mahasiswa yang tentunya mahasiswa aktif di perkuliahan dan bisa membagi waktu antara kuliah dengan bisnisnya. Di samping saya ini ada, bisa diperkenalkan Kak, siapa nama kakaknya, dari fakultas apa, dan bisnis apa yang sedang dijalankan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Marliana, biasa dipanggil Salsa. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Saat ini saya sedang merintis usaha, yaitu ada produk keripik pisang coklat, basreng, dan juga mie gulung. Nah, awalnya sih cuman iseng-iseng aja ya, untuk mengisi waktu luang juga. Tapi semakin kesini, kok semakin membuat dunia eksplorasinya tuh begitu ada menurutku. Banyak sekali ya Kak, tadi ada 3 kalau nggak salah ya. Tadi ada keripik pisang coklat, basreng, sama Mie gulung. Itu Kak Salsa ya? Iya, Nah, Kak Salsa Salsa. panggilannya. Kak Salsa ini dari 3 produk itu usahanya dimulai dari kapan ya Kak? Kalau saya biasa usaha itu mulai dari umur 15 tahun. Oh, udah dari SMP kelas 3. Udah dari SMP Itu kelas udah 3. jualan di kelas juga. Udah minat berjualan gitu ya? Iya. Oke. Untuk produksinya 3 produk itu dari mulai kapan? Dari semenjak kuliah? Jadi itu kan ada 3 produk. Ada keripik pisang coklat, basreng, dan juga mie gulung. Uh-huh. Kalau basreng sama mie gulung itu kebetulan saya kulakan. Oh. Iya. Jadi saya cuma mengemasin aja. Tapi kalau keripik pisang coklatnya itu saya buat sendiri coklatnya. Oh, coklatnya buat sendiri? Iya, pengennya sih pisangnya tuh kan pengennya produksi sendiri gitu ya. Cuman keterbatasan peralatan jadi nggak mungkin gitu kayaknya. Gitu, Kak. Oke. Wow, menarik nih. Banyak sekali produk-produk yang Kak Salsa jalankan ini ya. Nah, menurutnya Kak Salsa nih, apakah kuliah itu masih jalur utama kesuksesan? Atau justru udah banyak jalan lain selain berkuliah? Menurutku kuliah itu bukanlah menuju kesuksesan. Soalnya banyak cara lain yang bisa membuat kita tuh sukses. Di era digital seperti ini, semua orang bisa sukses melalui media sosialnya. Intinya gini, bukan di mana kita belajar, melainkan seberapa jauh kita mau berkembang di tempat itu. Gitu Kak. Berarti mau usaha kayak gitu ya Kak ya? Iya, selagi benar mau sekali. usaha kayak gitu. Tapi tetap kuliah itu penting nggak Kak menurutnya Kak Salsa Menurut ini? aku kuliah penting karena emang kita tuh benar-benar kayak digembleng. Jadi kayak ada kedisiplinan dalam, kayak ada kesadaran buat kita tuh disiplin gitu loh Kak. Disiplin, Contohnya manajemen deadline waktu atau gitu. segala macam itu kan pasti ada di dunia perkuliahan. Kak Salsa ini tuh pernah merasa capek nggak sih ketika harus membagi waktunya antara kuliah dan usaha bisnis ini? Karena kan notabene kan Kak Salsa ini kan mahasiswa aktif nih. Gimana nih Kak caranya? Kalau capek itu pasti semua orang juga merasakan capek. Aku sendiri juga merasakan capek, apalagi aku ikut organisasi. Nah, selain kita kuliah, aku ikut organisasi dan juga membuka usaha, itu menurutku manajemen yang sulit. Nggak gampang sih menurutku, tapi gimana caranya kita memanajemen apa yang menjadi prioritas dan juga apa yang menjadi konsistensi. Nah, tadi kan setelah mendengar jawabannya Kak Salsa nih, cara membagi waktunya Kak Salsa gimana caranya antara tugas kuliah dan antara juga bisnis, terus juga organisasi, itu gimana sih cara bagi waktunya Kak? Kalau cara bagi waktu aku sendiri, kebetulan kan aku mengikuti tadi ada 3 organisasi dan gimana caranya membagi waktu buat bisnisnya dan juga satunya kuliah. Nah, saya itu membuat diary kecil yang mana isinya tuh apa yang aku lakukan hari ini dan apa yang aku lakukan minggu depan. Berarti Jadi udah punya. Iya, ada diary kecilnya gitu. Okay. Jadi ada kalanya kita tuh benar-benar dikejar deadline. Kita tuh benar-benar dikejar deadline dan juga ada kalanya ya udahlah usahanya nanti dulu gitu kan. Usahanya nanti dulu gitu kan. Ini kita mementingkan deadline dulu gitu. Karena apa ya namanya ya? Ya kita harus prioritaskan apa yang sudah ya ini udah
dekat gitu kan titlenya. Tapi usahanya Kak Salsa ini balance Kak sama kuliah. Maksudnya kan kita tetap mentingin kuliah kan biasanya kan. Itu tetap balance, tetap jalan konsisten atau gimana Kak? Alhamdulillahnya sih balance ya, karena aku sendiri menerapkan satu trik dalam usaha aku sendiri. Jadi trik yang pertama itu, aku jualannya itu setiap 1 bulan itu tidak full satu bulan 30 kali, 30 hari, mohon maaf. Ya, aku itu tidak jualannya tidak full dalam 1 bulan, tapi aku tuh jualannya itu setiap 1 bulan 2 kali. Jadi setiap jualan aku tuh 2 minggu 1 kali. Itu jualannya aku kayak gitu. Jadi nggak setiap hari, karena kalau setiap hari kita kan pasti repot sendiri kan, belum bawa-bawanya. Kebetulan aku kan nggak punya motor ya, jadi kayak ya udahlah pakai BRT aja, bawa dagangan gitu. Masya Allah, perjuangannya sangat-sangat. Iya. Oke. Wow. Oke, baik nih Kak. Kita sekarang flashback mundur jauh ke belakang nih. Mungkin bisa diceritakan Kak Salsa ini sebelum punya usaha dan sesudah punya usaha saat ini Kak. Dan kenapa kok bisa sampai tertarik buat usaha ini, menjalankan usaha ini, bisnis ini kayak gitu? Kalau kita narik mundur ke belakang itu, aku bukanlah siapa-siapa dan aku adalah mahasiswa biasa. Dan bahkan aku bisa dikatakan mahasiswa yang belum tahu aku tuh mau kemana arahnya. Tapi dengan kepercayaan diri aku, dengan konsistensi diri aku, dan juga dengan aku tuh suka dengan kolaborasi dengan banyak orang atau toko perusahaan atau segala macam, itu yang membuat aku bisa sejauh ini. Gitu Kak. Jadi buat anak-anak muda ya, kalau kita bicara apa sih jualannya kecil-kecilan doang gitu kan, itu ya udah nggak usah didengerin gitu. Kalau misal kita mau mencoba dari hal yang terkecil, itu adalah suatu langkah kita buat menuju ke hal yang terbesar gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Kak Salsa ini kan ya mahasiswa aktif, terus juga usaha kayak gitu. Itu orang tua tahu nggak ya? Terus responnya bagaimana Kak? Kalau orang tua sih tahu ya, karena kebetulan sebelum aku melangkah kalau aku mau jualan makanan kering atau cemilan kering, itu aku dulu mau dan kepengen aku tuh jualannya ada makanan basah yang jajanan basah gitu loh, kayak risol, terus biscok gitu. Itu benar-benar aku pengen jualan yang kayak gitu. Karena kenapa aku tuh pengen jualan itu, karena itu mengasah kreativitas kita buat masak. Kayak kita bikin suatu hal yang baru, ubi diapain, ubi dikasih apa, kentang dikasih apa, itu kan kita bisa tahu gitu step by stepnya setiap kita bikin produk itu. Lebih berinovasi gitu. Lebih berinovasi. Tapi ya gimana ya, karena keterbatasan semuanya dan tidak ada bukan dukungan ya, keterbatasan semuanya, itu jadi kayak ya udahlah kita mencoba jualan tapi pakai makanan kering dulu gitu. Yang penting tetap ada penghasilan sendiri yang gitu penting ya. masih ada income gitu, walaupun sedikit gitu. Nambah-nambah uang jajan. Iya. Kak Salsa nih punya ketakutan terbesar apa soal masa depan Kak? Dan gimana sih Kak Salsa cara nanggepinnya? Ketakutan terbesar yang aku hari ini rasain itu gagal membahagiakan orang tua. Kok bisa gagal, gimana Kak? Dalam artian gini, ketika kayak orang tua kan percaya kita sedang kuliah, tapi aku merasa setiap langkah aku kayak ngerasa ini bisa nggak ya, gitu loh, kayak gimana ya, takutnya itu kita nggak lulus tepat waktu segala macem. Itu yang membuat aku takut gitu loh Kak. Menyikapinya itu dengan cara kita itu menjalani satu langkah kecil yang harus kita ambil. Berani mengambil keputusan gitu ya. Berani mengambil keputusan, mulai dari hal yang terkecil. Insya Allah proses mulai dari yang terkecil itu akan membuat kita besar, menjadi seorang yang besar gitu ya. Amin. Amin. Nah, sekarang nih Kak, seberapa penting sih mahasiswa sekarang harus berpikir soal income? Sangat penting. Sangat penting bicara tentang income, pendapatan. Yang mana tidak semua orang itu yang di atas akan di atas terus dan yang di bawah akan di bawah terus, itu tidak. Gimana caranya seorang mahasiswa itu? Nah, di era digital banyak sekali bisa mendapatkan. Contohnya TikTok Shop sekarang bisa bikin afiliator. Kita bisa jadi afiliator segala macam. Itu satu hal yang belum aku pecahkan. Temanku seorang afiliasi juga. Jadi
Aku tuh orangnya suka mencoba hal-hal baru, aku suka mengeksplor juga. Gimana ya? Jadi dulu waktu SMK ini cerita juga ya Kak. Jadi waktu SMK itu aku pernah mendapatkan kenalan atau kerjasama dengan satu perusahaan, bukan perusahaan sih, cuma toko biasa, toko kecil, cuman dia udah menerima aku sebagai resellernya dan itu tanpa modal Kak. Jadi aku hanya bermodalkan amanah dan juga ya jujur aja gitu. Tapi alhamdulillahnya aku bisa memberikan benefit yang mana aku bisa memberikan banyak orderan. Pernah waktu itu aku mendapatkan satu hari itu 300.000. Itu di umur sekitar 19 atau 18 tahun. Oh, Masya Allah. Ya itu tuh menurutku kayak aku seneng banget sih gitu. 300.000 kan pas waktu kecil kan itu masih banyak gitu kan, masih banyak gitu. Kalau kita bicara pendapatan, semua orang itu bisa kalau berani mencoba. Oke. Buat teman-teman yang jualannya masih malu, nggak usah takut. Mulai dari hal terkecil kita ambil, pasti langkah akan menjadi besar. Oke, Masya Allah. Sekarang sesi tanya jawab cepat ya Kak ya. Oke. Model dulu atau mulai aja dulu? Mulai aja dulu. Pilih repeat order banyak tapi profit tipis atau order dikit tapi cuan gede? Order dikit tapi cuan gede. Ini cepat ya, mohon maaf. Oke. Kalau kuliah yang ketiga nih, kalau kuliah tabrakan sama orderan besar, tinggalin kelas atau tinggalin jual? Tinggalin kelas. Tinggalin kelas. Oke. Pilih pasangan lebih tua atau seangkatan? Yang tua. Oke, terima kasih ya Kak Salsa atas terima waktu kasih. dan waktu dan kesempatannya untuk berbagi cerita, sharing ke podcast Faktiva TV ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Semoga ceritanya Kak Salsa ini bisa memotivasi kalian semua yang mendengarkan, yang menonton podcast ini. Ya, buat teman-teman yang sedang kuliah, yang punya usaha, bisnis atau jasa apapun itu, mau berbagi pengalaman ke kita bisa kontak di media sosial kami. Kita tunggu di episode selanjutnya. Kuliah senyap, income berisik. Beri tepuk tangan.